Perkenalkan, nama saya Monika Demayansa Hertian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar teologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi ilmu teologi. Ilmu teologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, ketuhanan, serta gejala-gejala terkait berdasarkan wahyu ilahi. Teologi mencari pengetahuan melalui prinsip-prinsip wahyu dan logika seperti yang dikemukakan Santo Thomas Aquinas. Tujuannya melayani gereja melalui studi sistematis tentang doktrin suci. Yang kedua, perbedaan hubungan ilmu teologi dengan ilmu religi. Ilmu teologi fokus pada studi ilmiah tentang Tuhan dan wahyu, sementara ilmu religi lebih menekankan praktik ibadah, keyakinan teologis sesuai agama tertentu, serta pengalaman hidup individu. Perbedaannya terletak pada pendekatan. Teologi bersifat spekulatif dan edukatif, sedangkan ilmu religi lebih praktis dan berbasis institusi agama. Hubungan keduanya saling melengkapi, dan di mana teologi menyediakan dasar keyakinan bagi religisitas dan praktis religi menjadi aplikasi dari teologi. Yang ketiga, hubungan teologi dan spiritualitas. Teologi spiritual merupakan cabang teologi Kristen yang mempelajari penghayalan hidup spiritual secara ilmiah sebagai bagian dari teologi praktis. Ia menghubungkan doktrin teologi dengan pengalaman pribadi, mencangkup akses mistik dan refleksi atas partisipasi manusia dalam kehidupan ilahi. Spiritualitas membutuhkan teologi sebagai pijakan baru, sementara teologi mencapai puncaknya melalui spiritualitas yang hidup. Materi yang kedua, sejarah ilmu teologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, gereja kuno 100 sampai 600 Masehi. Teologi pada periode gereja kuno berkembang dari ajaran Yesus dan para rasul, dilanjutkan oleh bapa gereja seperti Origen, Agustinus, dan Yohanes melalui teks teologis dan pembelaan iman. Konsili tahun 325 Masehi menetapkan Trinitas dan menjadikan kekristenan agama resmi Kekaisaran Romawi pada abad ke-4. Era ini terbagi menjadi zaman Bapa Rasuli dan Bapa Gereja, fokus pada apologetik melawan ajaran sesat. Kedua, abad pertengahan 600 sampai 1500 Masehi. Teologi abad pertengahan mencangkup model masuk abad 11 sampai 12 berfokus doa dan kontemplasi, serta skolastik dipengaruhi filsafat Yunani via terjemahan Arab Latin. Puncak pencapaian oleh Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan John Scotus yang merumuskan teologi sebagai ilmu otonomi, termasuk fase Georgia dan perpecahan Timur Barat 1504 Masehi. Periode ini menyatukan wahyu dengan rasio membentuk fondasi teologi Barat. Yang ketiga, sejarah ilmu teologi terbagi menjadi 2. Yang pertama, reformasi gereja dan perkembangan selanjutnya. Periode ini ditandai oleh reformasi potensian yang dipelopori oleh tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin pada abad ke-16 yang menetap doktrin dan praktik Gereja Katolik Roma.
Reformasi membawa perubahan besar dengan penekanan pada sola scriptura dan sola fide sebagai prinsip utama teologi. Di sisi lain, Katolik juga melakukan reformasi Katolik dengan Konstantre 1545 sampai 1563 untuk memperbaiki dan mempertahankan doktrin. Ini juga menyaksikan perkembangan teologi sistematik dan eksplorasi hubungan antar iman dan akal. Yang kedua, zaman modern. Pada zaman ini, teologi mengalami integrasi dengan perkembangan filosofi modern, ilmu pengetahuan dan kritik sejarah, termasuk pengaruh pencerahan dan remontisisme. Teologi modern memunculkan beragam aliran seperti liberalisme teologi, teologi eksistensialis, dan teologi neo-ortodoks yang menyesuaikan pemikiran agama dengan konteks budaya dan sosial baru. Tokoh penting termasuk Friedrich Carlebach dan Rudolf Bultmann yang mempelajari iman dalam konteks dunia modern dan perubahan sosial. Teologi pada periode ini juga semakin kritis terhadap teks dan sumber serta mencoba dialog dengan budaya sekuler. Selanjutnya, ilmu teologi di dunia ketiga. Sejak 1990-an, perkembangan ilmu teologi di dunia ketiga menunjukkan teologi kontekstual yang menanggapi realitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pembebasan, keadilan sosial, dan keterlibatan gereja dalam isu-isu masyarakat sebagai respon terhadap kolonialisme dan ketidakadilan. Teologi pembebasan dan teologi wanita menjadi bagian penting menyesuaikan teologi dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Yang kelima, perkembangan pendidikan dan ilmu teologi di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan teologi berkembang pesat dengan pendirian berbagai institusi pendidikan tinggi teologi. Sejak masa kemerdekaan, kurikulum pendidikan teologi mulai menyesuaikan diri dengan konteks Indonesia, mengintegrasikan pendekatan hieroistis, kontekstual, dan aplikasi praktis dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Perguruan tinggi dan lembaga teologi berperan penting dalam mengembangkan wawasan teologis yang relevan dengan kebinekaan budaya dan agama di Indonesia. Juga terdapat upaya pemerintah dan lembaga keagamaan menguatkan pendidikan teologi sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia keagamaan. Dan materi yang terakhir, bidang biblika terbagi menjadi 4. Yang pertama, Perjanjian Lama, gereja Kristen. Gereja Kristen menerima Perjanjian Lama sebagai bagian pertama Alkitab dengan variasi kanon. Demonisasi Protestan menggunakan 39 kitab dari kanon Ibrani atau Palestina, sementara Katolik, Roma, dan Ortodoks menerima 46 kitab termasuk Deuterokanonika dan Septuaginta. Kanon ini ditetapkan secara resmi oleh konsil seperti Hippo 393 Masehi dan Kartago 397 Masehi. Gereja awal yang mengikuti Septuaginta sebagai versi Yunani Perjanjian Lama. Reformasi Protestan di bawah Martin Luther pada 1529
mengadopsi kanon Palestina yang lebih sempit. Yang kedua, Perjanjian Lama menurut Biblia Hebraika. Biblia Hebraika atau Tanakh Yahudi terdiri dari 24 kitab yang dikelompokkan menjadi Torah, 5 kitab Hukum, Nevi'im, 8 kitab Nabi, dan Ketuvim, 11 kitab tulisan, menjadi dasar kanon Perjanjian Lama Protestan dengan 39 kitab setelah pemisahan. Kanon ini difinalisasi oleh Konsili Jamiah Rabi Yahudi sekitar abad ke-1 Masehi menolak kitab-kitab Septuaginta yang tidak asli Ibrani. Gereja Kristen awal menggunakan Septuaginta, tetapi Protestan kembali ke teks Ibrani untuk otoritas primer. Yang ketiga, kitab-kitab Deuterakanonika. Kitab Deuterakanonika mencangkup 7 kitab seperti Tobit, Yudit 1-2, Makabe, serta tambahan Ester dan Daniel. Diterima Katolik sebagai kanonik berdasarkan Septuaginta dan Konsil Trante atau 1546. Gereja awal mengutipnya setara dengan kitab lain, tetapi Protestan menganggapnya tidak ada dalam kanon Ibrani dan Konsili Jamiah. Dan yang terakhir, kitab-kitab Perjanjian Baru Protestan dan Katolik Roma. Baik Protestan maupun Katolik, Roma menerima 27 kitab Perjanjian Baru yang sama, 4 Injil, Kisah Para Rasul, 21 Surat Rasul, dan Wahyu ditetapkan oleh Konsili Kartago atau 397 Masehi. Tidak ada perbedaan kanon utama. Martin Luther sempat mempertanyakan Yakobus, tapi akhirnya mempertahankannya. Kanon ini mencangkup tulisan abad ke-31 Masehi. Dalam bahasa Yunani, kolne disalin dengan koleksi oleh gereja awal. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.